Haixia, kita sudah bersama selama 2 tahun sekarang. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? $18.800 sebagai mahar, ditambah rumah kan? Sekarang tiba-tiba, kenapa kamu meminta tambahan $50.000 untuk mahar? Dari mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu? Zhang Sanping, jika kamu ingin menikahi ibuku hari ini, kamu harus menambah 50.000 lagi. Jika tidak ada pernikahan, jadi lupakan saja. Haixia, Camel, katakan sesuatu, mau ya? Zhang Sanping, 50.000 itu untuk anak laki-lakiku, agar dia bisa membeli rumah untuk menikah. Jika kamu ingin menikahiku, tidak ada ruang untuk diskusi. Tapi $18.800 untuk mahar itu adalah semua tabunganku. Kamu tahu itu, untuk membeli rumah yang kamu inginkan. Aku meminjam dari siapa saja yang aku bisa. Sekarang aku terlilit hutang. Bagaimana aku bisa menyiapkan $50.000 lagi sekarang? Haixia, aku memohon padamu, tolong, nikahi aku saja. Semua teman dan keluarga kita sedang menunggu di hotel sekarang. Jika kamu membatalkan pernikahan sekarang, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun? Zhang Sanping, jika kamu mempermalukan dirimu sendiri, itu masalahmu. Apa hubungannya denganku? Kenapa aku dulu jatuh cinta pada seseorang sepertimu sejak awal? Terlilit hutang adalah kesalahanmu sendiri karena tidak berguna. Apa kamu benar-benar berpikir lututmu yang cacat seharga 50.000? Bahkan jika kau berlutut di sini sampai mati hari ini, jika kau tidak punya uang, jangan pernah berpikir untuk menikahiku. Zhang Sanping, lihat dirimu. Dia hanya satpam di kantor properti. Apa yang membuatnya berpikir dia pantas untukmu? Kan, kenapa aku harus memanggilnya ayah? Jika bukan karena fakta bahwa dia bersedia mengeluarkan uang, apa kau benar-benar berpikir keluarga kita akan mempertimbangkannya? Tepat sekali, Paman Zhang. Bibi bahkan tidak menilai latar belakangmu. Dia bersedia menikahimu. Jadi mengeluarkan sedikit uang untuknya adalah hal paling minimal yang bisa kau lakukan. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 50.000. Dan kau ingin menjadi seperti orang-orang yang menikah lagi? Apakah ini lelucon? Aku. Haixia, di usia kita, menemukan pasangan yang bisa saling mendukung itu tidak mudah. Menurutku Sanping tidak pernah selain tulus padamu selama 2 tahun terakhir ini. Lihatlah apa yang kau lakukan padanya. Dia bahkan berlutut untukmu. Jika dia punya uang, dia pasti sudah memberikannya padamu. Kenapa kau tidak? Hei, Zhao. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bangun, cepat. Chen Zhao, kau memihak siapa sebenarnya? Kau malah membela pria Zhang Sanping ini? Jika dia tidak membayar 50.000, apakah kau akan membayarnya untuknya? Kakak. Selama 2 tahun terakhir ini, aku sudah memberikan keluargamu hampir 10.000 sedikit demi sedikit. Sekarang setelah pernikahan akhirnya tiba, kenapa kau dan ibumu tiba-tiba meminta 50.000 lagi? Ya, aku tidak cukup baik untukmu. Aku tidak mampu. Pernikahan ini, aku batalkan. Sanping, Kembalikan padaku. Uang mahar $18.800. Kembalikan padaku. Kamu pikir bisa seenaknya menikah kalau mau? Lalu membatalkannya kalau tidak mau? Kamu anggap aku ini siapa? Bukan berarti aku tidak mau menikahimu. Aku hanya tidak bisa memenuhi tuntutanmu. Baiklah, kita bisa putuskan pertunangan. Tapi kamu berutang $50.000 untuk ganti rugi emosional dan biaya putus tunang. Kamu harus membayarnya. Benar, ibuku sudah bersamamu selama 2 tahun, merawatmu di dalam dan di luar ranjang. Dan sekarang kamu mau mundur? Di mana harga diri ibuku harus diletakkan? Bagaimana ibuku bisa mencari orang lain sekarang? Benar, Bu. Hidupku sungguh sengsara. Bagaimana aku bisa berakhir dengan pria seperti ini? Bajingan tak punya hati ini. Bagaimana bisa seseorang seperti ini? Sungguh, tidak punya hati sama sekali. Aku. Zhang Sanping, hari ini kamu harus membayar $50.000 untuk ganti rugi emosional. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Dan Bu, dia harus memberimu apartemen yang dibelinya untuk pernikahan. Anggap saja sebagai kompensasi karena mengingkari janji. Permintaan maaf atas apa yang telah dilakukannya. Aku. Chen Zhao, kamu membuat ini terlalu sulit bagi orang-orang. Lagi pula, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Dengarkan, Chen Xiaoyu. Kenapa kamu terus membela Zhang Sanping? Apa kalian berdua berselingkuh? Di belakangku? Hey Bu, Haixia, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Tidak ada apa-apa antara aku dan Sanping. Tidak ada apa-apa? Lalu kenapa kamu terus membelanya? Bu, mereka berdua, mereka seperti katak mengincar kacang hijau. Pasangan yang sempurna.
Ya, yang satu satpam di kantor real estate, yang lain sales di sana. Keduanya di lapisan bawah masyarakat. Orang-orang di bawah seharusnya bersatu. Benar, Bu? Chen Zaiao. Kalau kamu suka Zhang Sanping, seharusnya kamu bilang padaku lebih awal. Kalau aku tahu, aku akan memberikannya padamu dari awal. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan 2 tahun masa mudaku, dan waktu dengan sia-sia. Suka orang seperti itu. Sungguh tidak bisa dipercaya. Begitu plan-plan. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Dia hanya pria kere. Lucu sekali. Kakak. Kalian semua, berhentilah mempersulit Xiaoyu. Ya. Aku memang pernah naksir Xiaoyu sebelumnya. TAPI. Tapi aku tidak cukup baik untuknya. 50.000 rupiah itu, aku akan mencari cara untuk mengumpulkannya. Untuk kalian semua, mulai sekarang, kita selesai. Xiaoyu, ayo pergi. Tunggu. Zhang Sanping. Jika kamu tidak bisa membayar 50.000 dalam 3 hari, aku akan membuat keributan di tempat kerjamu. Zaiao, aku benar-benar minta maaf. Hari ini, karena kamu ditertawakan oleh mereka. Aku benar-benar minta maaf. Sanping. Aku mengerti. Kamu tidak jadi menikah hari ini. Haisha pasti sangat marah sekarang. Kamu sebaiknya bicara dengannya lagi. Mungkin hubungan antara aku dan Haisya berakhir di sini saja. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan 7,5 miliar rupiah itu. Mulai sekarang, kita akan berpisah jalan. Kita tidak punya hutang budi lagi satu sama lain. Sanping, ada uang di kartu ini. Itu semua gaji bertahun-tahunku. Aku tidak akan membutuhkannya dalam waktu dekat. Ambil saja, gunakan uangku untuk melewati ini. Tidak. Xiaoyu, aku tidak bisa menerima uangmu. Xiaoyu, aku dengar hidupmu tidak mudah sendirian. Bagaimanapun, pernikahan ini tidak terjadi hari ini. Oh benar, aku masih harus pergi patroli. Mengambil libur sehari sangat mengurangi gajiku. Sanping. Ada APA? Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh saat kamu bilang kamu menyukaiku tadi? Aku. Zaiao, aku hanya bicara omong kosong. Aku hanya mengatakan itu untuk membuat Haisya kesal. Orang sepertiku. Siapa aku berani menyukai siapapun? Terutama, seseorang secantik dirimu. HHH. Sanping. Terjebak dalam pernikahan buruk seperti ini, menguras habis semua yang kumiliki. Sekarang bahkan 100.000 rupiah pun tidak tersisa di rekeningku. Dan aku masih harus mencari 500.000 rupiah. Bukankah ini sama saja mendorong seseorang ke jurang? Tunggu. Transfer diterima. 100 juta. Satuan, pilihan, ratusan, ribuan, jutaan, 10 juta, 100 juta, 100 juta. Ayah. Hui. Kamu bayar semua ini? YK. Hei, sini. Bantu ayah lihat ini. Tadi, kartu ini, ada transfer 100 juta masuk. Ini pasti semacam penipuan yang menargetkan orang tua. Ayah, ini bukan penipuan. 100 juta itu, aku yang kirimkan untukmu. Kamu kirimkan ke aku? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku mensrekan mark. Ternyata, dia diam-diam kaya raya. Aku baru tahu saat kami membagi aset. Tebak berapa yang aku dapat? Berapa? 500 juta? 5 miliar? 5. Wah. Oh ayah, tunjukkan sedikit kebanggaan. Kamu sanggup? 100 juta ini untukmu, hanya uang jajan saja. Kalau butuh lebih, telepon saja aku. Aku buru-buru mau ke bandara. Telepon aku ya. DAH. Silakan.
Aku Zhang Sanping, dan sekarang aku kaya, haha aku koyok. Zhang Haixia, pengginen yang kamu berikan padaku, akan kubalas 2 kali lipat. Hei, Zaiao, apakah kamu di kantor penjualan? Oke, mengerti. Ok. Ibu, pria Zhang Sanping itu benar-benar menyia-nyiakan 2 tahun hidupmu, jika dia tidak bisa membayar 500.000 dalam 3 hari. Aku akan mematahkan kakinya. Bagaimana menurutmu? Kurasa itu satu-satunya cara. Dia datang. Hei, Pak Ju, silakan masuk. Xia. Tidak menikahi penjaga keamanan Zhang Sanping itu, mungkin sebenarnya adalah berkah. Paksu, ada perlu APA and kesini? O ibu, dengarkan APA yang ibu katakan. Pak Ju muncul sekarang, bukankah dia? Kak. Satpam rendahan itu, Zhang Sanping, sama sekali tidak pantas untukmu. Jadi, bagaimana kalau begini? Kenapa kamu tidak mempertimbangkanku saja? Pudongga. Zhang Sanping mencoba menikahimu dan membelikanmu apartemen kecil. Begini saja. Jika kamu setuju menikah denganku, aku akan membelikanmu rumah besar. Ibu, Terimalah Tuan Ju, putramu ini belum pernah tinggal di rumah mewah seumur hidupnya. Biarkan aku menikmati sedikit keberuntunganmu, Ibu. Selama kamu mau bersamaku, kita bisa langsung membelinya sekarang. Ibu, Ayo kita beli sekarang. Aigreku. Ayo. Kita pergi. hey Shan. Mulai sekarang, kita akan tinggal di rumah besar. Hei, ibu. Chen Xiaoyu, lihat dirimu sendiri. Manajer, sudah 3 bulan, kamu belum menutup satu kesepakatan pun. Perusahaan kami tidak menggaji orang untuk bermalas-malasan. Xiaoyu, kalau kamu sudah tua dan tidak bisa lagi mengikuti, mungkin kamu harus berhenti. Lihat Kiki, dia sudah menutup 4 atau 5 kesepakatan bulan ini saja. Sekarang lihat dirimu, kalau kamu tidak bisa melakukan pekerjaanmu, pergilah saja. Manajer Joe, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Belakangan ini, ibuku sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Aku masih harus membayar pendidikan putriku. Aku benar-benar tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Apa kamu pikir ini semacam amal? Ini kantor properti, bukan organisasi nirlaba. Kalau kamu tidak mampu membayar biaya sekolah anakmu, itu bukan masalahku. Kalau kamu tidak mencapai targetmu, aku juga akan dipecat. Manajer Joe, aku janji akan menutup kesepakatan bulan ini. Tolong jangan pikaraku. Manager Ju, lihat Xiaoyu. Dia memohon padamu. Bagaimana kalau kamu membantunya sedikit? Karena Kiki menyaminmu, kurasa aku bisa memberimu beberapa tips penjualan. Ayo, bangun. Begini saja. Mampir ke tempatku sepulang kerja. Aku akan memberimu pelatihan yang tepat, keterampilan menjual. Dengarkan. Pelanggan sekarang ini, semua menginginkan sesuatu yang istimewa. Joe Daswell. Jauhkan tangan kotormu. Sanping, Dasa penjaga keamanan paya. Beraninya kau muncul di kantor penjualan? Sepertinya kau tidak mau pekerjaan ini lagi, ya? Sanping, tolong, jangan bertindak gegabah. Jangan sampai kau kehilangan pekerjaan hanya karena aku. Ada uang di kartu ini. Itu gaji setahun penuhku. Ambil saja dan berikan pada Haixia dulu. Aku bisa mengurus semuanya di sini sendiri. Simpan saja. Chen Xiaoyu, pantas saja kau belum berhasil menutup kesepakatan begitu lama. Ternyata kau diam-diam menjalin hubungan dengan penjaga keamanan payah ini. Begitu rupanya, pikiranmu jelas, tidak fokus pada pekerjaan sama sekali. Sekarang juga, keluar dari sini, segera. Dan Jangon harap bisa gajian bulan ini. Manajer Joe, aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku mohon padamu, Manajer Yo. Zaiao, kau hanya ingin mencapai target penjualanmu kan? Aku akan ambil villa termahal di sini. Zhang Sanping, Zhang Sanping. Kau itu konto klasik. Bokek tapi masih banyak omong. Keras kepala seperti keledai. Semua orang tahu. Kau itu orang miskin. Kau sudah diizini 5 tahun. Dan kau belum jadi kepala keamanan. Apa kau tahu berapa harga gedung ini? Villa kami diizini, bukan sesuatu Yang bisa dibeli sembarang orang. Apa kau tahu berapa
Harga Villa Tamura. Di sini? 30 juta. Itu mungkin angka yang belum pernah kau dengar, kan? Samping. Aku tahu kau ingin membantuku, tapi kau tidak bisa bercanda soal hal seperti ini. Ayolah, Xiao, aku tidak bercanda. Bukan 300 juta atau berapapun. 30 juta, itu bisa diusahakan. Ya ampun. Kau bahkan tidak bisa menyiapkan. Mahar 500,000美元. Tapi sekarang kau bilang bisa. Menyiarkan 30 million juta? Zhang Sanping, berhenti mempermalukan dirimu. Sendiri di sini. Exia, ini pria yang berlucu memohonmu untuk menikahinya, pria miskin itu. Zhang Haixia. Siapa dia? Pria ini. Pak Ju, dia di bidang konstruksi. Dia orang penting, pebisnis besar. Tidak sepertimu. Haixia sekarang bersamaku. Jadi sebaiknya kau berhenti mengganggunya. Zhang Haixia kau. APA. Kau tidak punya uang untuk menikahiku. Jadi kenapa aku tidak boleh mencari orang lain? Exia, apa yang kau pikirkan sebelumnya? Kubu miskin. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba menyembunyikannya. Bahkan jika kau kelaparan, itu tidak berarti kau boleh makan apa saja. Jujur saja, kalian berdua sangat cocok. Satu bersikap polos. Yang lain berpura-pura kaya. Yang bersikap murni sudah tidak muda lagi. Sudah punya anak tapi masih mencoba bertingkah seperti orang suci. Bahkan tidak membiarkan siapapun memegang tangannya. Dan yang berpura-pura kaya, Bahkan tidak mampu membeli istri. Tapi masih mencoba bertingkah seperti orang besar. Membeli rumah mewah dan segalanya. Serius. memang ada makam-makam orang. Bu, aku sudah pernah bilang padamu, sahabat terbaikmu itu sedang menjalin hubungan dengan Zhang Sanping. Tapi kau tidak percaya padaku. Sekarang kau percaya? Zhang Sanping, jangan pikir. Aku salah padamu karena mencari orang baru. Jujur saja, aku cukup yakin kau sudah bermain dengan wanita ini sejak lama. 500,000 dolar yang kau hitangkan padaku. Sebaiknya segera kau bayar. Mulai sekarang, kita selesai. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Zhang Haixia, biar ku ucapkan sekali lagi. Tidak pernah terjadi apa-apa antara aku dan Chen Xiao. Tapi hari ini, akhirnya aku mengerti. Sejak awal, kau tidak pernah berniat bertahan denganku. Kau hanya menginginkan uangku. Aku menginginkan uangmu? Uangmu yang mana yang pantas dikejar? Tidak semua orang bisa diandalkan seperti Bos Ju. Satu-satunya alasan aku ingin menikahimu adalah karena aku kasihan padamu. Aku merasa iba padamu. Haixia, pernikahan itu butuh lebih dari sekadar uang. Agar berhasil, Bos Zhu ini, apa kau mengenalnya? Jika kalian tidak bisa terbuka satu sama lain, tidak mungkin kalian akan bahagia bersama. Apa yang kau tahu? Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri saja. Suamimu kabur dengan orang lain, meninggalkan anakmu. Jadi hak apa yang kau miliki? Untuk mensermihiku, Dengga, Chen Xiaoyu. Kau selalu memihak Zhang Sanping, dan terus bilang, tidak ada apa-apa di antara kalian. Siapa yang akan percaya itu? Kau tipe yang merebut pria orang lain. Jangan sentuh ibuku. Manajer Zhu, ada apa dengan perusahaan Anda? Benarkah staf penjualan Anda seperti ini? Jika Anda tidak memecat perusak rumah tangga itu hari ini, kami akan beli mansion di tempat lain. Tidak. Tolong tenang. Saya akan memecatnya sekarang juga. Semuanya, kemari lihat ini. Lihat dia. Berteriak histeris. Ada apa ini? Dia melihat orang yang dia suka sedang diganggu. Dia benar-benar tidak tahan. Tapi kau harus punya kekuatan untuk benar-benar melindunginya. Chen Xiaoyu. Sekarang juga, ambil barang-barangmu. Den keluar. Kudenga. Perusahaan kami tidak mempertahankan orang yang tidak bisa menutup kesepakatan atau wanita dengan moral yang dipertanyakan. Aku tidak punya moral yang dipertanyakan, dan aku tidak menggoda siapapun. Aku bisa keluar dari pekerjaan ini. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mencemarkan nama baikku. Xiaoyu, jangan khawatir. Hari ini, aku akan membuat semua orang di sini meminta maaf padamu. Bu, apa pria ini sudah gila? Hanya karena ibu tidak mau menikah dengannya, dia sudah bicara. Omong kosong seharian, bukan? Zhou Dahuang, jika hari ini, aku membantu penjualan Chen Xiaoyu, mengalahkan semua orang di kantor properti ini, boleh kerja tetap tinggal? Benar,
Zhang Zanping. Kau harus lihat dirimu sendiri. Kau naik sepeda butut itu ke kantor setiap hari. Kau bahkan tidak bisa membayar tagihan dasar. Bagaimana kau bisa membayarnya? Kiki. Perwakilan penjualan terbaik kami. Kiki, katakan padanya. Berapa banyak yang kau jual bulan ini? Sekitar 30 juta, kurasa. Itu dari bekerja siang dan malam. Mengerahkan upaya baik di dalam maupun di luar jam kerja, hanya untuk mencapai penjualan itu. Sudah dengar? 30 juta. Jika Chen Xiaoyu bisa mencapai 30 juta, bulan ini tidak hanya aku tidak akan memecatnya, aku akan memberinya posisi manajer penjualanku. Dia bisa mengambil tempatku. Sepaket. Bagaimana dengan kalian? Zhang Sanping, jika kau benar-benar bisa menghasilkan 30 juta hari ini, aku akan berlutut, menampar diriku sendiri, dan meminta maaf padanya. Tapi jika kau tidak bisa menghasilkan 30 juta, NAK, patahkan kakinya, beri dia pelajaran. Jangan khawatir, Bu. Pergi dari sini, kalian sebaiknya tepati janji. Kalau tidak salah ingat, Villa Termahal di kompleks kita harganya sekitar 50 juta. Itu lucu sekali. Bahkan saya mulai mempercayainya sekarang. Bahkan tidak bisa memberikan hadiah pertunangan 50.000 dolar. Tapi mengaku bisa membeli rumah mewah 5 juta dolar. Kamu pikir kamu siapa? Sanping, aku selesai dengan pekerjaan ini. Membeli rumah adalah masalah besar. Kamu benar-benar tidak perlu bersusah payah untukku. Ayo kita pergi saja. Xiaoyu, jangan khawatir, aku mampu membelinya. Zhang Sanping, aku tidak pernah menyadari kamu suka membual begitu banyak. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu menemui jalan buntu. Kamu hanya tidak tahu kapan harus berhenti, kan? Apakah kamu melihat itu? Aku dan Bos Ju bersama hari ini. Membuatmu iri sekarang? Jadi kamu mulai bicara omong kosong, mencoba bertingkah seperti orang penting. Ya ampun, Bos Ju punya begitu banyak uang sampai dia tidak bisa menghabiskannya. Bagaimana mungkin pria seperti kamu bisa dibandingkan? Zhang Haixia, jika pacar barumu begitu kaya, mengapa kamu tidak menyuruhnya membeli rumah mewah 5 juta dolar itu untukmu? Aku hanya punya uang tunai sebanyak ini. Rumah 2 juta dolar. Tidak masalah. Tapi rumah mewah 5 juta dolar? Bagaimana mungkin aku mampu membelinya? Aku. Kamu pikir kamu meremehkan siapa, Zhang Sanping? Bos Ju membawa kita ke sini hari ini. Untuk membeli rumah mewah, itulah sebabnya kita di sini. Dan dia menginginkan yang paling mahal. Ixia, aku pergi terburu-buru hari ini. Tidak punya waktu membawa uang tunai sebanyak itu. Apa, kamu tidak punya uang? Apakah kamu hanya berpura-pura menjadi orang penting untuk menipuku? Tidak mungkin. Mengapa aku tidak punya uang? Hanya saja semua uangku sedang terikat dalam proyekku saat ini. Jika saja aku bisa menarik 5 juta, aku bisa menikahi gadis muda manapun yang kuinginkan. Mengapa aku repot-repot dengan wanita yang hampir menopause sepertimu? Hei, Tiu, kalian berdua sudah berbisik sejak lama. Jangan bilang kamu benar-benar tidak punya uang tunai. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini hanya rumah mewah 5 juta dolar. Aku bahkan tidak akan berkedip karenanya. Bos Ju, Anda sangat murah hati. Kiki, ambil kontraknya. Bagaimanapun, tidak mungkin pria ini benar-benar mampu membelinya. Ketika saatnya membayar, dia akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Kalau begitu aku akan pura-pura menerima telepon dan menyelinap pergi. Sanping. Pak Yo, kami salah. Kami akan segera pergi. Kontrak ini sudah ditandatangani. Sekalipun Anda menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Sanping, kamu seharusnya tidak menandatanganinya. Itu 50 juta dolar. Angka yang sangat besar. Hanya denda saja. Sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Xiaoyu, jangan khawatir. Hari ini, aku akan memastikan mereka semua meminta maaf padamu. Pak Ju, mana kartumu? Mana kartumu? Zhang Zanping. Aku punya beberapa kata untukmu. Dalam hidup, Kamu perlu tahu batasanmu. Jangan mencoba bertingkah seperti orang penting dan membela orang lain. Jika kartumu tidak berhasil, maka jika kamu melanggar kontrak, hanya denda saja sudah akan membuatmu menangis. Zhang Sanping, apa kamu pikir kamu Pak Ju? Bertingkah sukses padahal tidak punya kemampuan.
Buyer Kebarakan Nazahat. Mundurlah selagi kamu masih di depan. Itu peringatan terakhirku untukmu. Samping, kamu seharusnya tidak membelaku. Pembayaran gagal. Zhang Sanping, pembayaran kartumu gagal. Itu membuktikan orang ini tidak punya uang. Cuket. Aku tidak perlu mempermalukan diriku lebih jauh. Aku baru ingat. Ada pembayaran dari proyek yang belum masuk. Bagaimana kalau kita kembali lagi lain hari untuk membeli? Pembayaran berhasil. Oh wow Pakju, untuk APA kamu berpura-pura? Tadi kami pikir kamu berlagak kaya padahal tidak punya uang. Lihat, kartumu berhasil. Haha, mungkin pembayaran proyek itu baru saja masuk. Hehehe, bagaimana mungkin? Mungkinkah orang ini? Tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan sistem pembayarannya. Orang ini, bagaimana mungkin dia punya 50 juta dolar? Nak pergi. Petakan kaki orang ini untukku. Saya. Samping, kamu duluan. Aku akan menahan mereka. Siapa yang bisa memastikan bahwa pembayaran barusan bukan dariku, melainkan darinya? Bapak Wang, seseorang baru saja menghabiskan 50 juta untuk membeli villa termahal kami. Dibayar lunas. Apa katamu? Mereka membayar lunas 50 juta untuk villa itu. Benar. Nama pembelinya adalah Zhang Sanping. Pasti orang besar. Ayo, mari kita sambut dia. Zhang Sanping, aku bersumpah, kau benar-benar perlu diberi pelajaran. Kau sudah bekerja sebagai satpam di sini selama 5 tahun. Kantongmu selalu lebih kosong daripada wajahmu yang bersih. Berapa banyak uang yang mungkin kau punya? Seolah aku tidak tahu. Hei, Tiu, apa kau tidak punya akal? Apa maksudmu? Kau bilang kau tidak membeli rumah itu. Lalu kenapa? Satpam itu yang membelinya? Manajer Yo. Ada apa? Cepat tahan orang ini untukku. Biar anakku memberinya pelajaran. Bapak Yo, jangan marah. Kawan-kawan, tahan orang ini untukku. Hei, kita kan teman. Maaf, San. Kami hanya melakukan pekerjaan kami. Hari ini, hanya peringatan kecil untukmu. Jika kau tidak bisa membayar 500 juta dalam 3 hari, aku akan mematahkan kakimu yang lain juga. Jangan, tolong. Kamerala. Zai'au. Aku benar-benar tidak percaya. Jika pria ini berakhir lumpuh, apakah kau masih akan tetap bersamanya? Nak, pukuli dia untukku. Jangan berani-beraninya. Masih mengancamku. Ya, akan kupukul kau sampai mati. Tidak. Berhenti di situ. Pak Wang, kenapa Anda di sini, Pak Wang? Satpam ini bikin masalah di sini. Saya baru saja mau mengusirnya. Lepaskan. Zai'au. Kau dipecat. Posisi supervisor akan diambil alih oleh Chen Xiaoyu. APA? Pak Wang, kenapa? Chen Xiaoyu hanyalah seorang karyawan di sini. Dia sudah tua dan tidak bisa dapat klien. Bukankah pantas saya memecatnya? Karena dia mendatangkan klien. Seperti Pak Zhang, seseorang yang menghabiskan jutaan dengan perusahaan kita. Dia? Hei, permisi bos. Anda salah paham. Villa 5 juta dolar tadi. Kami yang membelinya. Zhang Sanping itu orang susah saja. Ya, Pak Wang. Apakah Anda yakin sudah benar? Dia bahkan tidak mampu membeli cincin pertunangan. Bagaimana mungkin dia bisa membeli sebuah villa? Villa itu dibayar lunas oleh bos kami, Ju. Hei. Siapa sebenarnya yang membelinya? Tanya saja Pak Ju ini. Dia akan memberitahu Anda. Ayo, Anda datang tepat waktu. Cepat, tunjukkan pada Pak Wang catatan pembayaran dari Pak Ju. Manager Ju. Pembayaran yang baru saja masuk adalah dari Zhang Sanping. Samping, ternyata benar Anda. Baiklah Zhu Jinghua. Dasar pembohong. Kamu pikir kamu siapa? Kau wanita. Beruntunglah aku bahkan memperhatikanmu. Kau meminta padaku sebuah villa senilai 5 juta dolar. Tuan Zhu tolong jangan kesel. Itu salah saya. Hei, jangan pergi. Tidak mungkin. Mana mungkin orang seperti Zhang Sanping punya uang sebanyak itu? Tunggu saja. Ya, Tuan Zhang. Tuan Zhang, tolong. Anda sangat murah hati. Anda bermurah hati seperti seorang perdana menteri. Saya benar-benar sudah melewati batas tadi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kamu sudah dipecat. Lihat Sanping. Dia bernilai puluhan juta. Namun dia masih bekerja sebagai satpam dan tetap sederhana. Lihat kalian semua, menilai orang hanya dari penampilan. Semua bonus bulan ini dibatalkan. Maaf. Tuan Zhang,
Saya benar-benar minta maaf. Saya gagal mengelola tim saya dengan baik. Oh, Tuan Wang, saya hanya orang biasa, tapi mungkin tim penjualan kami di sini butuh pelatihan lebih, bukankah begitu? Ya, tentu saja. Saya akan minta manajer penjualan kami menunjukkan propertinya. Baiklah. Xiaoyu, jaga Tuan Zhang baik-baik. Ayo pergi, Xiaoyu. Zhang Sanping, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu meminjam dari rentenir? Kalau tidak, dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli tempat semahal ini? Anda benar-benar tidak boleh berurusan dengan rentenir. Sebenarnya, saya. Sebenarnya APA? Lupakan saja. Bahkan jika saya bilang pada Xiaoyu, uang ini milik saya sendiri, dia tidak akan percaya. Saya tunggu saja, sampai dia menerimanya perlahan. Xiaoyu, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin saya mampu membeli rumah semahal ini? Saya membelinya untuk seorang bos. Dia tidak bisa datang sendiri, jadi dia meminta saya untuk membantunya mengamankannya. Wah, kamu membuatku kaget. Saya pikir kamu membela saya, melakukan sesuatu yang gila atas nama saya. Jika itu masalahnya, saya akan merasa sangat kasihan padamu. Jadi bos ini mempercayakanmu sesuatu yang sebesar ini. Dia pasti sangat menghargaimu, ya? Kurasa begitu. TAPI, Zhao, saya benar-benar ingin berterima kasih hari ini. Kamu selalu mendukung saya. Terima kasih. Hey, Zhang Sanping, bukankah kamu baru saja membeli rumah besar yang mewah? Jadi kenapa kamu masih tinggal di apartemen kecil ini sekarang? Hah? Apa yang kamu lakukan di tempatku? Saya membeli rumah ini. Saya bisa tinggal dimanapun saya mau. Tunggu dulu. Perjelas ini. Tempat baru ini. Surat kepemilikannya atas nama ibu saya. Dan kamu sudah bilang, rumah ini adalah kompensasi untuk ibu saya. Jadi apa urusanmu sekarang? Saya berubah pikiran. Dan 500.000 rupiah. Saya tidak akan memberimu satusan pun. Berubah pikiran, ya? Kemarin di kantor penjualan, hanya karena Tuan Wang ada di sana, makanya saya tidak melakukan apapun padamu. Jangan pikir, saya takut memukulmu. Hahaha. Wow, ibuku bahkan memberiku pasukan cadangan. Ya, sekarang saya bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Kalian berdua, silakan. Hei, bos. Ya, usir dia untukku. Ya. Apa yang kalian lakukan? Hei, rumah ini milik ibuku. Zhang Sanping, tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Hei, tidak. Lepaskan aku. Hei, Zhang Sanping, aku akan menghajarmu. Zhang Sanping. Bos, dia sudah diusir. Bagus. Kalian berdua, selama beberapa hari ke depan, tetaplah di area ini. Awasi dia untukku. Jika Xiaomin ini berani kembali ke kompleks ini, hajar dia dan usir dia. Mengerti? Mengerti. Ibu. Oh, anakku. Ibu. Oh, apa yang terjadi? Ibu, aku pergi ke tempat Zhang Sanping untuk mengambil rumah itu. Dia tidak mau memberikannya padaku. Dia bahkan memukulku dan mengusirku. APA, Zhang Sanping mengusirmu? Ya, Ibu. Dia berutang rumah pada kita dan tidak mau mengembalikannya. Dan aku akan segera menikah. Jika aku tidak punya rumah, Shanshan tidak akan menikahiku, Ibu. Ini keterlaluan. Hanya orang seperti Zhang Sanping, beraninya dia memperlakukan keluarga kita seperti ini? Ya. Pertama dia bertingkah seperti bos besar di kantor penjualan dan menamparku. Sekarang, dia mengingkari janjinya. Dia tidak akan membayar kompensasi putus hubungan. Dia bahkan menyewa orang untuk memukulmu. Aku sangat marah sampai ingin berteriak. Tidak, Ibu, tunggu. Apa maksudmu? Bertindak seperti bos besar? Aku sudah bertanya-tanya. Villa itu sebenarnya dibeli oleh Zhang Sanping atas nama seorang bos kaya. Uang itu bukan miliknya. Jadi begitu rupanya. Ya. Kupikir begitu. Dia membeli sebuah villa, tapi dia masih tinggal di tempat lamanya. Dan dia tidak mau memberiku rumah itu. Ibu, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan orang miskin ini mengingkari janjinya. Jika dia tidak mau membayar sepeser pun, maka dia bisa lupakan saja pekerjaannya sebagai penjaga keamanan. Dazar Pekindang. Tidur saat bertugas? Captain Sun, ini seharusnya waktu istirahatku sekarang.
Tidak bisakah aku tidur sebentar? Sekarang kau membantahku? Dengar, ada orang lain di sini yang sedang istirahat. C'est bel homme qu'aux seuls et Bekerja. Aku ingin setiap tempat parkir yang belum terjual di kompleks ini terdaftar dan tercatat olehmu. Hey Tunggu, Captain Sun. Ada begitu banyak. Kau ingin aku mengurus semuanya sendirian? Terus kenapa? Tidak mungkin. Baiklah, kau santai saja. Aku akan pastikan itu selesai. Bukan itu maksudku. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Berhenti membuang waktu dan segera bergerak. Hei. Bukankah Zhang Sanping baru saja pergi menikah? Bagaimana dia bisa kembali secepat ini? Oh, kau belum Dangga? Pria itu bahkan tidak bisa membeli hadiah pernikahan. Pengantin wanitanya meninggalkannya di tempat. Hampir 50 tahun, dan dia bahkan tidak bisa mempertahankan seorang istri. Benar-benar lelucon. Siapa yang tidak mengatakan hal yang sama? Captain Sun, jika kau bisa menyingkirkan Zhang Sanping, pasti akan ada imbalannya untukmu. Dan soal pekerjaan anakku, Tidak masalah. Zhang Sanping, accu akan memastikan Diadipka. Setelah selesai, jangan khawatir. Setelah selesai, biaya kesulitanmu pasti akan kau terima. Zhang Sanping, beraninya kau mempermalukanku seperti itu. Aku akan memastikan. bagaimana pendaftaran tempat parkir? Masih ada 200 tempat parkir yang belum terjual. Total nilainya 20 juta. Kapten Sun, lihat ini. Ya ampun. Baiklah, kau punya waktu sehari. Setiap tempat parkir harus terjual atau disewakan. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, pergilah sendiri. 20 juta dalam sehari? Ya. Jika kau tidak bisa menjual yang 20 juta dolar tempat parkir itu, kau harus pergi. Kenapa harus aku? Aku hanya satpam di kantor penjualan. Kenapa aku harus menjual tempat parkir ini? Karena aku menyuruhmu. Itu sebabnya, berhenti mengeluh. Jika kau terlalu tua untuk pekerjaan ini, maka saja, berhenti lebih awal dan pergi. Jangan hanya duduk diam saja. Baiklah. 20 juta kan? Jika aku, Zhang Sanping, tidak bisa menjualnya, aku akan pergi sendiri, oke? Baik. Aku akan menunggumu pergi sendiri. Tunggu saja. Zhang Sanping ini, dia itu orangnya kayak gimana sih? Serius, bagaimana dia bisa menanggung sebanyak itu? Semua staf penjualan di perusahaan sudah berusaha selama 4 bulan, dan mereka bahkan tidak bisa menjual 4 juta. Jika Zhang Sanping bisa menjual 20 juta tempat parkir dalam sehari, aku akan makan tai. Dia itu tipe orang yang bahkan tidak mampu membeli mahar 50.000 dolar. Keahlian apa yang dia punya? Aku yakin kali ini, dia pasti akan dipecat dari perusahaan. Benar. Maksudku, aku memang tidak bisa menjual tempat parkir senilai 20 juta dalam sehari, tapi aku mampu membeli tempat parkir senilai 20 juta. NAK. Setelah Zhang Sanping dipecat, aku akan minta Kapten Sun untuk memasukkanmu. Kau sedang mengganggu sekarang. Tapi menjadi satpam, meskipun gajinya tidak banyak, setidaknya itu pasti. Kita bisa mencari peluang lain nanti. Terima kasih, Bu. Setelah Zhang Sanping kehilangan pekerjaannya, pukuli dia sampai dia tidak bisa bangkit lagi. Dengan begitu, dia tidak punya pilihan selain mengemis untuk hidup. Saya sangat senang hari ini. Captain Sun, ini kontrak untuk 200 tempat parkir. Semuanya ada di sini. Periksa saja. Anda menjual semuanya? Bukankah Anda menyuruh saya menjual semuanya? I need booking contract. Anda lihat saja. Bagaimana mungkin? Dalam sehari saja, penjualan 20 juta dolar. Bahkan tim terbaik di perusahaan tidak bisa melakukannya. Anda sudah setengah jalan menuju pensiun, tapi Anda berhasil melakukan ini dalam sehari? Anda pasti berbohong. Hey, Kapten Sun. Lihat, semuanya tertulis jelas di sini. Kontraknya ada di sini. Jika Anda tidak percaya, lihat saja. Saya harus pergi melakukan patroli. Saya bahkan tidak perlu melihat untuk tahu Anda tidak mungkin melakukannya. Zhang Sanping, Anda dipecat. Kemasi barang-barang Anda dan pergi.
Tapi saya jelas, sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Bagaimana Anda bisa memecat saya? Captain Sun, Anda tidak bisa begitu saja menarik kembali kata-kata Anda. Anda hanyalah seorang satpam. Anda pikir Anda siapa? Anda pikir Anda bisa memberitahu saya cara melakukan pekerjaan saya? Saya bilang Anda dipecat. Jadi Anda dipecat. Kemasi barang-barang Anda. Dan Kilua. Jangan sampai saya melihat Anda lagi di perusahaan ini. Atoseya akan même attaquant Kakyanda. Sekarang saya mengerti. Anda hanya mempersulit saya. Pyukin, Anda hanya ingin saya keluar dari perusahaan ini. Memangnya kenapa kalau iya? Anda. Yang Anda lakukan di sini hanyalah bermalas-malasan dan menunggu gaji. Saya sudah muak dengan Anda sejak lama. Memekat Anda. Semudah mengucapkan kata itu. Dan bagaimana jika saya menolak pergi? Jika Anda tidak pergi, saya akan menyuruh seseorang mengusir Anda. Seseorang, masuk ke sini. Hei, tunggu, hei. Serait dia Kiluard ici. Taon. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Le Pascan. Managez-le. Ada urusan apa Anda kemari? Apakah aku harus melaporkan segalanya? Kepadamu. Pak Sang, bisakah Anda ikut saya sebentar? Ketua ingin bertemu Anda. Ingin bertemu saya? Ya, silakan ikut saya. Captain Sun. Mulai besok. Anda tidak perlu masuk kerja lagi. Apa? Tidak mengerti? Anda. Dipka. Kenapa? Karena Anda tidak menghormati Pak Sang. Pak Sang, mari kita pergi. Ketua. Dia sudah di sini. Oh, ini Sanping. Luo Yun, bisakah Anda keluar sebentar? Silakan, masuk. Dudukla. Oh, Ketua. Ah. Saya baik berdiri saja, sungguh. Anda tidak perlu begitu sopan pada saya. Begini, saya sudah tua, dan tidak terlalu berpendidikan. And a memberi saya pekerjaan ini. Saya sudah sangat berterima kasih. Ah, sepertinya Anda belum tahu. Ya, hahaha, putri Anda baru saja membeli perusahaan ini. Mulai sekarang, Andalah yang akan mengelola tempat ini. Saya, putri saya membeli grup ini? Ha? Tidak, tunggu sebentar. Hei sayang. Ayolah, maksudku, sedang apa kamu di sini? Aku tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Ayah, ayolah. Aku hanya khawatir tentangmu. Aku tidak mau kamu bekerja di luar setiap hari, terpapar matahari dan angin. Jadi coba saja selama beberapa hari. Kalau memang tidak berhasil, aku akan mencari manajer profesional untuk menggantikanmu. Untuk sekarang kita lakukan saja ini. Aku harus pergi ke kapal pesiar. Hei, tunggu. Hei, tunggu. Oh, Ketua. Anda tidak perlu khawatir. Sayang, silakan masuk. Luo Yun adalah putriku. Dia adalah manajer departemen PR. Mulai sekarang, dia yang akan bertanggung jawab dan membantumu dengan pekerjaanmu. Ketua Zan. Senang bertemu dengan Anda. Ah. Hello. Oh, Ketua. Anda tidak perlu khawatir. Jika memang benar-benar tidak berhasil, Anda selalu bisa mempekerjakan saya kembali sebagai manajer. Ah. Kalau begitu kita akan melakukannya seperti itu. TAPI, kalian berdua harus membantuku dengan sesuatu. Ketua, apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Aku hanya perlu kalian menjaga identitasku, tetap rahasia untukku. Kenapa? Jika Anda bertindak sebagai ketua grup Yunxiang, semuanya akan jauh lebih mudah. Kamu tidak tahu saja. Pertama, aku terbiasa hidup sebagai orang biasa. Dan kedua, aku ingin melihat berapa banyak orang yang benar-benar peduli dengan statusku. Dan berapa banyak orang yang mau berteman denganku. Sang Sanping, apa adanya. Mengerti. Kita akan umumkan ke semua orang bahwa perusahaan punya ketua baru. Untuk siapa dia, kita akan rahasiakan. Terima kasih banyak. Hahaha. Ketua. Ini proposal kerjasama dari Grup Shingda. Anda bisa lihat dulu. Baiklah, akan kuperiksa. Aha. Jadi, kalian. Baiklah, Ketua. Silakan Anda dulu. Ah. Ayo. Ayah, aku tidak mengerti. Kenapa ayah memilih seorang satpam untuk menggantikan posisi ayah?
Putrinya yang menaruh uangnya. Karena dia punya saham terbanyak. Dia seharusnya jadi ketua baru. Dan kamu seharusnya membantunya. Dangar tidak? Tapi. Tidak ada tapi kamu harus cepat selesaikan masalah pribadimu. Apa gunanya sukses besar? Kamu sudah hampir 30 dan masih lajang. Aku hanya punya satu harapan. Semoga kamu menikah dengan baik. Baiklah, aku mengerti. Astaga. HMPH, kamu pikir kamu sudah jadi CEO sekarang? CEO. Kemitraan dengan grup Shengda. Kita harus mengamankannya secepat mungkin. Jangan khawatir, Manager Luo. Aku sudah punya strategi baru. Lihat, aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Bagaimana kalau kita bertaruh? Silakan. Jika aku mendapatkan kesepakatan dengan grup Shengda, kamu akan menjadi asisten pribadiku dan melakukan apapun yang kuminta. Bagaimana menurutmu? Camus. Serius? Kamu hanya penjaga parkir. Kamu banyak bicara. Perni? Kenapa tidak? Tapi kalau kamu kalah. Kalau aku kalah, aku akan mundur sebagai CEO dan membiarkan ayahmu mengambil alih semua bisnis perusahaan lagi. Deal atau tidak? Deal. Itu Jean-Ji. Manager Luo, ini proposal barunya. Bawa ke grup Shengda. Dari mana kamu mendapatkan proposal ini? Aku sudah bekerja di kantor penjualan selama 5 tahun. Tidak ada yang lebih tahu klien yang datang melihat properti ini selain aku. Tidak kusangka kamu begitu perhatian. Oh, jadi kamu sudah semuanya siap. Tinggal menunggu aku terpancing. Sepertinya aku meremehkannya. Ada lagi, Sekretaris Luo? Tidak ada lagi. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Obat ibu saya, dia benar-benar tidak boleh melewatkannya. Aku akan mencari uangnya secepat mungkin. Paling lambat malam ini, jika aku tidak bisa membayar saat itu, rumah sakit akan menghentikan obatnya. Halo? Halo? Bos. Hey, bukankah sudah kubilang kalian awasi Zhao Min di dekat tempatku? Kenapa kalian malah lari ke sini? Bos, kami sudah mengawasi Zhao Min beberapa hari ini. Tapi ada sesuatu yang terjadi hari ini. Ini soal temanmu, Chen Xiaoyu. Kupikir sebaiknya kulaporkan padamu. Ada apa dengan Xiaoyu? Lihatlah. Keluar. Kilier. Beraninya kau datang meminta uangku lagi? Bukankah kau sudah bersama Zhang Sanping? Pria jujur itu, bukankah dia meminjamimu uang? Sanping sudah kesulitan. Hanya untuk menafkahi dirinya sendiri. Lagi pula, dia menghabiskan semua yang dimilikinya hanya untuk menikahimu. Haixia, saat ini, hanya kau yang bisa membantuku. Apa hubungannya ibumu sakit denganku? Yunkyu, harus kusimpan untuk pernikahan anakku. Kalaupun kupinjamkan, kau takkan bisa membayarnya. Berhentilah menggangguku ya. Sudahlah, jangan ganggu aku. Haixia. Ini. Cepat. Bawa aku ke Chen Xiaoyu sekarang juga. Cepat. Presiden. Kita sudah menyelesaikan kesepakatan dengan Shengda Group. Baiklah, urus saja sendiri. Presiden, HEI. Ada apa? Kenapa kau begitu kesal? Masih di sini? Hey, Haixia, kumohon. Pinjami aku uang, kumohon. Aku sudah meminjam dari semua orang yang bisa. Tolong, Haixia, aku putus asa. Kau tak pernah menyerah ya? Sudah kubilang aku takkan meminjamimu apapun. Apa kau tak mengerti? Minggir dari jalanku. Minggir. Hentikan. Pergi. Hey, Zhang Sanping, berani kau memukulku? Ya. Xiaoyu, kau. Jika kau punya masalah, bicaralah padaku. Kita tak perlu meminjam darinya. Ayo pergi. Kalian berdua. Bilang tak ada apa-apa di antara kalian? Siapa yang akan percaya itu? Tunggu saja, kalian berdua.
Kau lihat ibuku. Dia dalam kondisi kritis sekarang. Aku benar-benar tak punya pilihan lain. Aku sudah meminta bantuan semua orang yang bisa. Jika tidak, aku takkan mengganggu Zhang Haixia. Xiao, jangan khawatir dulu. Berapa yang kau butuhkan untuk biaya medis? Aku akan menanggungnya untuk saat ini. Samping, aku tahu kau sangat ingin membantu, tapi kau sendiri tidak dalam kondisi berkecukupan. Aku tak bisa mengambil uangmu. Tidak apa-apa, aku akan mencari jalan keluarnya untukmu. Xiao Yu. Aku sudah membayar tagihan. Kau tahu, kita kan teman sekelas. Dengan semua ini terjadi, Kenapa kau tidak memberitahuku? penyakit ibumu serius. Yuang. Aku akan menanggungnya dulu untukmu. Jangan khawatir soal mengembalikannya segera. Tidak. Kak Zhou, aku harus membayarmu kembali. Setelah aku menabung cukup, aku akan mengembalikannya padamu. Oh wow, bukankah itu mantan kekasih Zhang Haixia? Zhang Songping. Kudengar kau akhir-akhir ini mengejar-ngejar Xiao Yu. Orang sepertimu, pikir kamu cukup baik untuk Xiao Yu? Saya. Siapa anggota keluarga pasien? Saya. Pasien baru saja mengalami pendarahan otak mendadak. Ini darurat. Rumah sakit kami tidak punya dokter yang bisa melakukan operasi. Perawat, Hei, Xiao Yu. Aku mohon padamu, tolong selamatkan ibuku. Bangunlah, kumohon. Bukannya kami tidak mau membantu, tapi rumah sakit kami benar-benar tidak punya kemampuan. Kondisi ibumu terlalu langka. Tidak ada dokter kami yang berani mengoperasi. Perawat, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak bisakah kau memikirkan cara untuk menyelamatkannya? Kecuali kau bisa menghubungi Dr. Zhao yang terkenal di dunia dan membuatnya datang ke rumah sakit kami. Xiao Yu, jangan panik. Aku akan mengurusnya untukmu. Benarkah, Kak Zhou? Aku tidak peduli siapa Dr. Zhao ini. Jika aku bilang dia akan datang, dia akan datang. Aku tidak seperti satpam ini. Aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Cari docteur. Zhao Tuku. Zhao, aku sudah berhasil menghubunginya. Aku bilang dia boleh datang. Jadi dia pasti akan datang. Cepat cari dia, jangan buang-buang waktu. Sudah berapa lama kamu menelepon? Kalau saja kamu bisa menghubunginya, kamu pasti sudah melakukannya. Kamu pikir kamu siapa? Cantik? Ini bukan tempatmu untuk bicara. Dr. Zhao mungkin tidak peduli padamu, tapi mungkin dia akan peduli pada orang secantik aku. Kamu hanya penjaga parkir. Kamu pikir kamu punya koneksi? Cekah, aku bisa membuat Dr. Zhao datang untuk melakukan operasi. Kalau kamu benar-benar bisa membawanya ke sini, aku akan berlutut dan bersujud padamu 3 kali. Si Cucu, mari kita berjabat tangan. Jika kamu tidak bisa membawanya, maka kamu pergi dari rumah sakit sekarang juga. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu Xiao Yu lagi. Hei, Luo Yun. Dr. Zhao yang sedang berlatih di kota ini, bisakah kamu membantuku menghubunginya? Kami membutuhkannya untuk operasi. Samping, bisakah kamu benar-benar menghubungi Dr. Zhao? Jangan bercanda. Xiao Yu, percayalah padaku. Kapan aku pernah berbohong padamu? Aku bisa mengatasinya. Serahkan padaku. Yang bisa kamu lakukan hanya bicara besar, cantik, sampai dikeluarkan dari rumah sakit. Dia datang. Dr. Zhao sudah datang. Nona Chen, kami sudah berhasil menghubungi Dr. Zhao. Kami akan melakukan operasi ibumu sekarang. Xiao Yu, cepat. Ayo. Baiklah, ayo kita pergi. Kita pergi bersama. Hei. Si. Apayong ko la manquant. Zhang Songping? Dr. Zhao. Akulah yang memanggilmu ke sini. Apa urusannya dengan satpam rendahan sepertimu? Dalam masalah ini? APA. Kau mencoba mengelak? Aku mengelak? Kau hanya seorang satpam. Mana mungkin kau bisa membuat Dr. Zhao yang terkenal di dunia? Datang ke sini untukmu. Jangan bermimpi. Kau benar-benar tidak tahu diri, ya? Kau hanya ingin pamer di depan Xiao Yu. Kenapa kau tidak berkaca pada dirimu sendiri? Dengan penampilanmu itu, kau benar-benar berpikir pantas bersama Xiao Yu? Zhou Meng. Jangan memaksaku terlalu jauh. Aku memaksamu terlalu jauh? Kuanya orang biasa dari Kela Pekerja. Bahkan tidak mampu punya istri.
Satu-satunya alasan kau bisa berdiri di sini berbicara denganku hari ini adalah karena leluhurmu pasti telah melakukan sesuatu yang benar. Setelah Dr. Zhao selesai operasi, saat kau bertemu Dr. Zhao, aku ingin melihat bagaimana kau mencoba mengelak dari ini. Baiklah. Main-gear. Main-gear. Baiklah. Dr. Zhao, terima kasih banyak untuk hari ini. Ini semua berkat Anda. Kalau tidak, ibuku pasti akan... Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku datang hanya karena seseorang mengundangku. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih pada seseorang, HEI. kau harus berterima kasih pada temanmu ini. Curaza. Copasti Ang Samping. Zhang Samping. Dr. Zhao. Ini Zhang Sanping yang asli. Oh wow. Aku tidak menduganya. Kosingu Rondati. Kau benar-benar berbeda dari yang lain. Ah. Dr. Zhao, terima kasih atas semua kerja kerasmu. Jika kau butuh sesuatu, beritahu saja kapan saja. Aku akan ada di sana kapanpun kau menelepon. Baiklah. Hei, Zhao, kau harus cepat pulang dan urus bibimu. Cepat, buruan. Ayo, Dr. Zhao. Tolong. Sampai jumpa. Aku menang. Cepat berlutut. Tidak mungkin. Zhou Meng, kau seharusnya yang pintar, tapi kau bicara omong kosong. Jadi, kau akan berlutut sendiri, atau aku umumkan ke semua orang. Lalu kau berlutut? Jika kau bisa membawanya ke sini, aku akan berlutut dan membungkuk 3 kali di lantai. Kapan kau merekam itu? Kita tidak pernah bisa terlalu berhati-hati dengan orang. Ayo, mulai membungkuk. Bungkuk, bungkuk, bungkuk. Hahaha. Baiklah, baiklah. Zhou Meng, jadikan ini pelajaran untukmu. Orang, tidak peduli status mereka. Bukan hanya untuk kau perlakukan semaumu. Zhang Samping. Tunggu saja. Tunggu dan lihat. Xiaoyu. Kau kukap menges angkan. Kau berhasil membuat Dr. Zhao melakukan operasi untuk ibumu. Itu hanya teman yang membantu. Oh. Meskipun operasinya berjalan sangat baik, masih ada masalah besar. APM Masalana? Begini, operasi ibumu sudah selesai. Tapi kamar Icu pribadi ini harus segera dikosongkan. Ibuku baru saja operasi. Tapi dia masih sangat lemah. Dokter, kumohon, bisakah kau biarkan ibuku tinggal di Icu pribadi ini? Ya. Bukan tidak mungkin membiarkan ibumu tinggal. Tapi, Chen Xiaoyu, kamu seharusnya merasa beruntung aku bahkan memperhatikanmu. Sudah lihat dirimu sendiri? Apa kamu sadar usiamu sudah berapa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bilang padamu, Chen Xiaoyu, jika kamu berani keluar sekarang juga, ibumu tidak akan pernah bangun lagi. Samping. Xiaoyu, kamu tidak apa-apa? Siapa kamu pikir berani memukulku? Aku bilang padamu, Chen Xiaoyu, aku akan menghentikan operasional ruang rumah sakit ibumu sekarang juga. Lihat saja ibumu menunggu ajal. Zhao. Jangan takut ya, aku akan urus masalah ruang rumah sakit ini untukmu. Kamu keluar dulu, serahkan sisanya padaku, oke? Pergi sana. Kamu cuma satpam, apa kamu tahu betapa langkanya tempat tidur Icu kami? Kamu pikir bisa memperbaiki ini? Kamu tidak bisa memperbaiki apapun. Biar aku beritahu. Semua orang di rumah sakit ini mendengarkanku. Apapun yang kukatakan, itu berlaku. Tidak ada yang berani membantah. Kamu pikir bisa jadi pahlawan dan menyelamatkan gadis itu? Baiklah. Jika semua orang di rumah sakit ini mendengarkan, MU dari atas sampai bawah. Kamu benar-benar tidak punya malu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengusirku. Hanya aku bisa membeli seluruh rumah sakit ini. Hahaha.
Hei, kamu cuma satpam. Apa kamu masih bermimpi atau bagaimana? Rumah sakit ini bernilai ratusan juta. Kamu pikir bisa membelinya begitu saja? Baiklah, mari kita lihat hari ini. Apakah ibunya akan mati duluan? Atau aku yang akan diusir dari rumah sakit ini duluan? Tuan Zhang, Aku tidak pernah menyangka ini. Kamu cuma satpam rendahan, tapi kamu dikelilingi begitu banyak wanita cantik dan dewasa. Bagaimana kalau begini? Biarkan wanita cantik ini, dan Chen Xiaoyu, Menghabiskan malam bersamaku, maka mungkin aku akan mempertimbangkan memberimu ruang VIP. Tutup mulutmu. Luo Yun, beli rumah sakit ini untukku. Fantastic. Pria ini diusir dari sini. Baik. Aku akan membeli rumah sakit ini sekarang juga, dan aku ingin pria ini segera diusir. Hei cantik, apa yang kamu pikirkan? Masa depan seperti apa yang kamu punya dengan satpam? Ikutlah denganku. Aku menghasilkan 1 juta setahun. Aku janji padamu, kamu akan hidup enak. Bagaimana? Kenapa direktur rumah sakit menelepon? Hello, Direktur? Ini aku. Kamu dipecat. APA? Halo, direktur, aku dipecat. Direktur. Kalian? Siapa kalian sebenarnya? Kamu tidak pantas tahu siapa dia. Sekarang juga. Saya buta terhadap otoritas Anda. Seharusnya saya tidak membantah Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda mau. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Saya punya 2 anak di rumah. Mereka membutuhkan saya untuk menafkahi mereka. Bapak Zhang. Sekarang Anda ingat punya keluarga di rumah, ya? Saat Anda melecehkan seseorang tadi, Anda melupakan mereka semua. Nafsu saya yang membutakan penilaian saya. Saya sudah keterlaluan. Ini salah saya. Saya bersumpah tidak akan pernah melakukannya lagi. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Sudah terlambat. Orang seperti Anda sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Bapak Zhang. Hilya. Bapak Zhang. Zaiao. Samping. Zaiao. Jazz yang saya pakai hari ini, sama seperti yang saya pakai saat pernikahan saya. Ini satu-satunya jas bagus yang saya punya. Semoga Anda tidak keberatan. Kenapa saya harus keberatan? Jas itu cocok sekali untuk Anda. Silakan duduk. Hei. Samping. Terakhir kali, saat ibu saya operasi. Terima kasih banyak. Xiaoyu, kenapa Anda begitu formal dengan saya? Anda tidak ingat terakhir kali, saat saya kekurangan uang mahar. Anda memberi saya semua tabungan untuk membantu saya di saat sulit? Mari kita bersulang. Xiaoyu. Kak Joe, kenapa Anda di sini? Yo datang hanya karena Anda, Xiaoyu. Xiaoyu. Anda tidak lupa. Hari n'y arriva pas. Quand? Hari ini adalah ulang tahun Anda. Selamat ulang tahun, Xiaoyu. Xiaoyu, Anda benar-benar beruntung. Yo datang kepada saya pagi ini, dan meminta saya membantunya, memilih hadiah ulang tahun untuk Anda. Xiaoyu, di usia kita, tidak mudah menemukan seseorang yang benar-benar peduli pada Anda. Lihatlah Yao Ming, dia masih belum bisa melupakan Anda. Menurut saya, Anda sebaiknya menikah saja dengannya. Lihat kualitas gelang ini bukan barang murahan. Harganya 100.000. Terakhir kali, Anda membuat orang ini menjadi pusat perhatian di rumah sakit. Hari ini, APA, $100,000, itu terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu gila? Jadi, kamu benar-benar berencana bersama Zhang Sanping, satpam itu? Hei, orang seperti Yao Ming sangat luar biasa, dan kamu tidak memilihnya. Malah, kamu bersikeras memilih apa yang Zhang Haixia tidak inginkan. Apa yang kamu pikirkan? Zhang Sanping, hadiah apa yang kamu berikan untuk Xiaoyu hari ini? Jangan bilang kamu lupa hari ini ulang tahunnya.
Ini. Wah, mana surat cintanya? Yang bisa kamu lakukan hanyalah menggambar mimpi di awang-awang, di atas kertas kosong, anak miskin. Bukan soal seberapa mahal hadiahnya. Terima kasih, Sanping. Hei, aku benar-benar ingin melihat mimpi macam apa yang digambar anak ini. Ini adalah kartu langganan 1 tahun untuk unit perawatan VIP. Sanping. Apa kamu benar-benar membantu ibuku mendaftar unit perawatan VIP? Aku dengar kamu tidak bisa begitu saja mendapatkan tempat di unit VIP rumah sakit itu, bahkan jika punya uang. Zai'au, lihat, semuanya tertulis hitam di atas putih, ini nyata. Terima kasih, Sanping. Zai'au, sebenarnya, aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahunmu. Kamu bekerja sangat keras setiap hari, merawat para cucu dan menjaga anak-anak. Tapi kamu tidak pernah merawat dirimu sendiri. Kamu suka? Itu kalung mewah dari Shengda Group. Hanya ada 5 di dunia. Harganya jutaan. Aku baru saja melihatnya di ponselku hari ini. Siapa yang t'a eu asli atau palsu? Kalung ini. Hanya ada 5 di dunia. Orang seperti dia benar-benar mampu membelinya? Ayolah. Zhang Sanping hampir tidak punya uang tunai. Kita semua tahu itu. Tidak mungkin dia mampu membeli kalung jutaan dolar. Zhang Sanping. Kamu hanya membawa kalung palsu. Un tuc menipuk xiaoyu. Begitulah caramu menunjukkan ketulusan? Chaim, apa kamu tidak belajar dari pengalaman terakhir kali? Mau bertaruh denganku lagi? Yang kalah harus membungkuk 3 kali. Camus. Hey, Show. Bahkan jika ini kalung palsu, aku tetap menyukainya. Sanping sangat perhatian, dan dia ingat ulang tahunku. Aku sudah sangat tersentuh. Zai'au, kamu suka? Kalung palsu apa? Maksudmu kalung palsu? Hei, kamu. Orang ini, Zhang Sanping. Diamant gambil kalung palsu. Dan dia bahkan mencoba menipu Xiaoyu. Zhang Sanping. Kukira kau sangat menyukai Chen Xiaoyu. Ternyata, kau hanya mencoba bertahan dengan kalung palsu. Berpura-pura itu barang mewah dari Shengda Group. Hei, Satpam. Kau tahu tidak apa yang dilakukan Shengda Group? Dia hanya seorang satpam. Bagaimana dia bisa tahu? Sungguh suatu kebetulan. Orang di sebelahku adalah Presiden Eksekutif Shengda Group, Presiden Sheng. Dan dia juga pacar baruku. Aku ingat kamu. Bukankah kau, Satpam yang memarkir mobilku? Saat aku melihat-lihat apartemen sebelumnya, kenapa kau memakai setelan murahan hari ini? Mencoba bertingkah seperti orang kaya? Presiden Sheng. Dia bilang, dia membeli kalung mewah seharga 1 juta dari Shengda Group Anda. Orang seperti dia, membeli kalung dari Shengda kami, teruslah bermimpi. Kalung ini. Kalung ini asli. APA, ini asli. Presiden Sheng, apakah Anda mengatakan kalung ini asli? Aku tidak akan membuat kesalahan. Ini adalah kalung buatan tangan dari Shengda Group kami. Jadi, katakan padaku, kau bilang. Dari mana kau curi kalung ini? Serian. Biar ku beritahu kalian sesuatu. Kalung ini tidak dicuri. Maksudmu, kau benar-benar membelinya? Zhang Sanping. Pantas saja kau hidup enak belakangan ini. Ternyata, kau sudah mulai bermain-main dengan pencurian kecil-kecilan. Jadi, dia cuma satpam rendahan. Gajinya 3 juta sebulan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertingkah begitu galak? Xiaoyu. Sekarang kau bisa lihat, seperti apa sebenarnya Zhang Sanping itu. Kan? Exia, un tung sajako menondonya dan mangikutiku. Kalau tidak. Setelah hari ini, kau masih akan membereskan kekacauan perbuatannya, menutupi kesalahannya. Zhang Sanping. Aku sungguh tidak menyangka. Kau akan benar-benar melanggar hukum, hanya demi menjaga muka. Kalung ini harganya lebih dari 1 juta.
Zhang Sanping, kau sekarang menghadapi hukuman penjara yang serius. Tidak mungkin. Aku sudah lama mengenal Sanping. Aku tahu dia orang seperti apa. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang mencurigakan seperti mencuri. Ah, sudahlah. Kejujurannya itu cuma akting. Kalau saja dia tidak selalu berlarian melakukan sesuatu untukku, aku tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Kalau saja aku tidak sadar lebih cepat, hari ini aku yang akan dipermainkan. Xiao Yu, kenapa kau masih belum melihat kebenarannya? Jika kau tidak menjauh darinya, tak lama lagi, pencurian kalung ini akan dijatuhkan padamu juga. Diam. Fire kalung lagi. Kalung ini, bukan aku yang mencurinya. Lalu dari mana kalung itu berasal? Kalung ini. Aku memberikannya padanya. Siapapun yang mampu membeli kalung mewah kami yang kelas atas. Permisi, Nyonya. Anda siapa? Seiya Luoyun. Sekretaris Ketua Yunxiang Group. Yinxiang Group? Bukankah itu perusahaan induk dari proyek mewah? Tempat Zhang Sanping bekerja sebagai satpam? Oh, pantas saja kau menatapku seperti itu. Ternyata kau menemukan bos baru untuk dijilat. Baroninnya kau menamparku. Aku menamparmu karena kaulah yang membuat masalah dan menyebarkan gosip. Tuan Zhang. Zhang Sanping. Aku perlu bicara denganmu. Baiklah. Zhao, biar kuantar kau pulang dulu. Ayo. Baiklah. Dia hanya seorang sekretaris. Apa haknya menamparku? Sudahlah. Hanya tamparan. Kita tidak bisa macam-macam dengan Yunxiang Group. Jadi aku ditampar sia-sia? Jangan terlalu kesal. Siapa tahu, mungkin Luoyun akan segera menyingkirkan Zhang Sanping. Begitu Zhang Sanping sendirian, aku akan membalaskan dendammu. Segera. Zhang Sanping, si imut itu. Tidak ada hal baik yang pernah terjadi saat dia ada. Dia berani macam-macam dan gengku? Aku akan memastikan dia membayarnya. Sanping, aku ada urusan, aku harus pergi. Baiklah. Luoyun, batalkan semua kerjasama antara Yunxiang Group dan Xingda Group. Baik, Ketua. Sejujurnya, Akuraza Yunxiang Group. Tuan Sheng benar-benar bisa minum banyak. Siapa yang memukulmu? Tebak siapa aku. Hei, siapa orang tua ini? Ini restoran yang mewah sekali. Bagaimana mereka membiarkan sembarang orang masuk ke sini? Tutup mulut kotormu. Orang tua ini adalah ayahku. Aya, Apayong Gaya la Cucan di sini? Jika aku tidak datang, kau akan menghancurkan seluruh Sheng Corporation. Aya, Aku hanya minum-minum dengan beberapa teman. Tidak perluter la lue mozi. Quand? Kau sudah membuat masalah besar. Masalah apa? Aku baru saja mendapat pemberitahuan dari Yunxiang Corporation. Mereka bilang kau berkelahi dengan seseorang dari Yunxiang. Kemitraan kita dengan Yunxiang sudah berakhir. Apa? HI. Usiamu sudah lebih dari 40 tahun, dan kau masih saja membuat masalah untukku di mana-mana. Mulai hari ini, kau ikut aku pulang. Dan kuakan merenangkan Apayong tela kolakukan. Tuan Sheng. Kekasih baru Zhang Sanping yang imut. Pasti sangat mengesankan. Dia benar-benar berhasil membuat Yunxiang membatalkan kontrak mereka dengan Sheng Corporation. Ibu, apa yang barusan ibu bilang? Zhang Sanping ternyata terlibat dengan Sekretaris Ketua Yunxiang Group. Ya, kamu tidak tahu betapa sombongnya dia sekarang. Dia sangat angkuh. Aduh, hari ini, aku sedang makan malam dengan beberapa teman, dan dia benar-benar mempermalukanku tanpa alasan. Apa yang kulakukan sampai pantas menerima itu? Lihat kan, sudah kubilang, bahkan berbicara dengan Kapten San sebelumnya pun tidak membantu. Ternyata, penjaga keamanan kecil itu, sekarang menempel pada Sekretaris Ketua. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu, hal terburuk adalah ketika orang picik berhasil. Jika Zhang Sanping terus naik, ibu dan aku akan mengalami masa sulit. Hah, tapi sekarang, dia sudah dekat dengan Sekretaris Ketua di Yunxiang Group. Kita hanya orang biasa. Apa yang bisa kita lakukan? Ibu, bukankah ibu pernah bilang,
bahwa Zhang Sanping dan Chen Xiaoyu cukup dekat? Ya. Sekarang, kurasa tidak ada banyak yang terjadi. Dia punya sekretaris ketua di pihaknya sekarang, Lajipila. Ibu. Aku mengerti, Zhang Sanping ini pasti menyukai Chen Xiaoyu. Kalau tidak, Mengapa dia memberinya kalung senilai lebih dari 1 juta? Kan? Ibu, Zhang Sanping dan Chen Xiaoyu. Pasti lebih dari sekadar teman. Jika begitu, Maka kita. sebaiknya mulai dari Chen Xiaoyu. Maksudmu apa? Ibu. Hello, Xiao. Sanping, aku mengundang kalian makan malam karena dia ingin berterima kasih. Tapi aku tidak pernah menyangka kalian akan dituduh karenanya. Aku sungguh minta maaf. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap ingin berterima kasih karena sudah membantu saat ibu sakit di rumah sakit. Kalian siapa? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Hello, Xiao, kamu baik-baik saja, Xiaoyu? Pantas saja Sang Sanping ingin memberimu kalung senilai 1 juta dolar. Wah. Ah. Xiaoyu. Kau benar-benar menjaga dirimu. Kulitmu bercahaya karena kolagen. Pria mana yang tidak tergila-gila padamu? Lepaskan aku. Zhou Ming, kau bajingan. Tolong seseorang. Ah. Semakin kamu berteriak, Semakin aku bersemangat. setelah aku menjadikan ini urusan yang beres. Kuakan jadi wanitaku sanggang. Tolong seseorang. Tolong seseorang. Zhomeng, singkirkan tangan kotormu darinya. Sanping. Xiao, Zhang Sanping. Kau datang cepat sekali. kalau ada masalah, hadapi aku. Mengganggu wanita tidak membuatmu jadi pria. Zhang Sanping. Kalau comment karimati. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Habisi dia untukku. Jian Gan. Jangan sakiti Sanping. Xiao, Dua pecundang. Bahkan tidak bisa mengurus satu wanita. Kalian pikir bisa macam-macam dengan bosku? Boss. Zhang Sanping. Tidak makin ke bosnya Liu Yun. Kau hanya penjaga keamanan rendahan. bayar ku beritahu sesuatu. Aku ketua Yunshang Group. Kau berurusan dengan orang yang salah. Kau mengganggu Xiaoyu. Jadi jangan salahkan aku kalau aku tidak bersikap baik padamu. Sanping. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Aku di sini untuk mengakhiri riwayatmu. Ini semua, Zanexia. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ya, itu Zanexia. Pergi sana. Luo Yun. Urus dia. Ya. Xiaoyu. Xiaoyu bangkanlah. Qu'es-tu à Zhang? SST. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, bos. Semuanya sudah beres. Yao Ming sudah dikirim ke kantor polisi. Bisnis keluarga Yao akan runtuh. Mereka menuju kebangkrutan. Bagaimana keadaan Xiaoyu? Dokter sudah datang. Dia baik-baik saja. Syukurlah. Bos, aku akan pergi sekarang. Baiklah. Sakit sekali. Xiaoyu. Kepalaku sakit sekali. Xiao. Kamu sudah bangun. Kamu bikin aku kaget banget. Aku tidak pernah menyangka. Zhang Haixia, wanita itu, hatinya, bagaimana bisa dia begitu kejam? Sanping. Ya. Kamu tahu apa yang kupikirkan saat Zhou Ming menyandera aku? Apa yang kamu pikirkan? Aku pikir, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Apa yang akan kulakukan saat itu? Xiaoyu, kenapa kamu mengatakan hal-hal konyol seperti itu? Aku selalu ada untukmu. Xiao.
Sebenarnya, sudah lama sekali aku menyukaimu, tapi aku selalu merasa aku tidak cukup baik. Aku hanya seorang satpam, dan kamu sangat cantik. Aku takut kamu tidak akan menyukaiku, jadi aku... Samping, sebenarnya, aku juga... Kamu juga apa? Aku juga menyukaimu. Tapi aku selalu mengira, kamu menyukai Zhang Haixia. Aku tidak pernah berani mengatakan apapun. Xiaoyu, kamu serius? Hebat sekali. Zai'au. Samping. Zai'au. Kamu tanya seberapa besar aku mencintaimu. Sedalam apa cintaku padamu? Wah. Ada apa Pak Ketua? Kok kelihatannya senang sekali? Menyingkirkan Yao Ming, si pengacau itu. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Sejujurnya, kupikir, Pak Ketua hanya senang karena kamu akhirnya mendapatkan gadis itu. Hei, katakan padaku, toko pengantin mana yang terbaik di kota kita? Pak Ketua, Ketua, kau benar-benar akan menikahi Xiaoyu. Ya. Sudah waktunya memberitahu Xiaoyu siapa diriku sebenarnya. Samping, kenapa kau membawaku ke toko pengantin? Hei, Xiaoyu, lihat kawan pengantin ini. Bukankah indah? Ya, sangat indah. Kau tahu, anak muda zaman sekarang, sangat beruntung. Ada begitu banyak model gaun pengantin, semuanya berkilauan dan mewah. Hei, di zamanmu dulu, pernahkah kau memakai sesuatu seperti ini? Kami semua miskin saat itu, tidak ada yang punya uang untuk gaun pengantin. Kami hanya mengumpulkan keluarga, minum-minum sedikit. Dan selesai, kau sudah menikah. Aku ingat saat aku menikah. Aku hanya memakai kemeja merah. Dengan kerudung merah. Dan entah bagaimana, aku akhirnya menikah. Hei, Xiaoyu, kau akan terlihat luar biasa dengan gaun pengantin ini. Oh, Samping, aku sudah bertambah berat badan. Pinggangku jauh lebih tebal sekarang. Jika aku bilang kau akan terlihat bagus, maka kau akan terlihat bagus. Hari ini, mari kita ikuti tren, oke? Kenapa hanya anak muda yang boleh memakai gaun pengantin? Sanping, aku sudah 50 sekarang, bukan 20 lagi. Jadi kenapa kalau kau 50, bahkan jika kau 70, kau masih bisa memakainya. Jika kita ingin memakainya, kita memakainya. Percayalah padaku. Silakan, coba lihat-lihat. Hei. Siapa yang membiarkan orang tua ini masuk ke sini? APA, kau tahu ini tempat APA? Hei. Dari mana datangnya kakek ini? Dan nenek ini juga. Apa kalian tahu ini tempat apa? Berani-beraninya kalian masuk ke sini? Bukankah ini toko pengantin? Apa aku salah tempat? Jadi kalian tahu ini toko pengantin, ya? Apa ini benar tempat untuk orang udik sepertimu? Tua, norak, dan miskin? Kalian hanya mengotori seluruh tempat ini. Keluar. Hei, nona muda. Kau belum setua itu. Kenapa kau begitu kasar? Aku di sini bersama istriku untuk melihat gaun pengantin. Begitu kami masuk ke tokomu, kami adalah pelangganmu. Bagaimana bisa kau memperlakukan pelangganmu seperti ini? Kalian berdua pasti sudah lebih dari 100 tahun. Kalian hampir setengah jalan menuju liang lahat. Dan masih mau melihat gaun pengantin? Oh, benar. Ada toko sebelah yang menjual jas untuk orang tua. Itu akan sempurna untuk kalian. Bisa dipakai untuk pernikahan atau pemakaman. Wow, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Samping, ayo kita pergi saja. Tempat seperti ini, memang bukan untuk orang seperti kita. Jangan khawatir. Hei, biar ku tanya kau, siapa bilang orang tua tidak bisa memakai gaun pengantin? Tidak ada yang pernah bilang begitu. Kalian hanya berpikir kami tidak pantas. Kau tahu itu namanya apa? Itu namanya memandang rendah orang. Toko kami hanya melayani pesanan khusus pribadi. Kami hanya melayani orang-orang. Yang penting, Kenapa kau tidak bersamin? dan lihat betapa menyedihkannya dirimu, membiarkan orang sepertimu masuk ke sini, hanya merusak suasana toko kami. Memiliki karyawan sepertimu di toko ini, yang benar-benar merusak suasana. Aku peringatkan kau, jika kau terus begini. Aku akan memanggil keamanan. Aku tidak akan pergi hari ini, tidak mungkin. Ada apa di sini? Ada apa? Ada keributan apa ini? Manajernya, orang tua itu, bersikeras membawa wanita tuanya.
ke toko kami untuk melihat gaun pengantin. Mereka berdua itu sudah tua sekali. Apa mereka tidak malu sama sekali? Maaf soal itu. Semua gaun pengantin di toko kami dibuat khusus. Kalau melihat kalian berdua, meskipun kami menjual kalian berdua, kalian tetap tidak akan mampu membeli salah satu gaun kami. Sanping, ayo kita pergi saja. Jangan khawatir soal itu, berapapun biayanya hari ini. Aku akan melihatmu mengenakan gaun pengantin ini. Aku ingin kau menjadi pengantin terindahku. Tuan Sheng, bukankah Anda bilang tempat ini adalah toko gaun pengantin termahal di kota ini? Jadi kenapa mereka berdua masih di sini? Ayo pergi. Zhang Sanping. Aku akan menikah dengan Tuan Sheng. Lihat, dia membelikanku cincin berlian besar ini. Harganya lebih dari 8 miliar rupiah. Oh, Nyonya, on a dit signer un tuc meuli à Gaune Pengantin. Quand? Biar seya tunju quand c'est 40. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Setelah pernikahan kedua ini, hidup Anda pasti akan bahagia dan utuh. Wow, kalian benar-benar tahu cara menilai orang. Hei, kalian berdua benar-benar tahu cara memperlakukan orang berdasarkan penampilan mereka, ya? Wow, kalian memang tipe bajingan yang muncul entah dari mana. Kenapa kalian masih di sini? Kedua. Kalau dua orang ini masih di sini, Tuan Sheng. Saya tidak mau membeli gaun pengantin saya dari tempat ini. Saya tidak mau berada di sekitar orang seperti mereka. Orang miskin. Mencoba gaun pengantin di toko yang sama dengan mereka? Tidak, terima kasih. Sudah dengar apa kata pasangan saya barusan? Apa kalian tidak akan mengusir mereka? Sheng Han, apa ayahmu belum cukup memberimu pelajaran? Akhirnya aku mengerti sekarang. Terakhir kali, Lu Oyun berpura-pura menjadi sekretaris CEO Yunxiang Group untukmu, hanya untuk pamer dengan meminjam kekuatan orang lain. Sekarang kau mencoba menipuku lagi? Aku tidak akan tertipu trikmu kali ini. Tepat sekali. Kau pria, berhentilah berakting di sini. Sejujurnya, aku yakin, sekretaris CEO dari Yunxiang Group membuangmu, dan itulah sebabnya kau menikahi Chen Xiaoyu, kan? Jadi sekarang, siapa yang tersisa untuk mendukungmu? Sekelompok orang sombong yang memandang rendah orang lain. Aku mengandalkan diriku sendiri. Kenapa kalian berdua masih di sini? Hanya berdiri saja? Aku akan mengusir mereka sekarang juga. Hei, jangan bergerak. Meskipun kami hanya pelanggan biasa, begitu kami masuk, kau mulai meneriaki kami. Dan bahkan mencoba memukul kami. Sekarang, aku akan menelepon Biro Pengawasan Pasar untuk mengajukan keluhan terhadapmu. Wanita itu di sana. Dan Tuan Sheng. Mari kita tetap di sini. Jangan repot-repot berdebat dengan mereka berdua. Toh mereka tidak mampu membelinya. Sebentar lagi, begitu mereka melihat harganya. Mereka akan mengerti dan pergi. Jika mereka tidak mau pergi, maka kita yang akan pergi. Hei, Nyonya. hari ini, semua gaun pengantin di toko kami, diskon 20% untuk Anda. Sebagai cara untuk menebusnya. Nah, begitu dong. Aku bilang padamu, Chen Xiaoyu, demi kebaikanmu sendiri, pergilah sendiri. Kalau tidak, sebentar lagi, kau akan menatapku mencoba gaun pengantin. Mati karena iri. Sanping, ayo kita pergi saja. Menurutku tempat ini terlalu mahal. Kita benar-benar tidak mampu. Zhao, kau akan terlihat luar biasa dengan gaun pengantin. Mingger. Xiaoyu, yang ini bagus sekali. Hehehe. Singkirkan tangan kotormu. Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh itu. Sentuhan darimu saja akan menghabiskan banyak biaya pembersihan. Paham, kan? Sanping, ayo kita pergi saja. Toko gaun pengantin ini punya terlalu banyak aturan. Tidak apa. Xiaoyu, aku tidak tahu, gaun pengantinmu begitu berharga. Bukankah sudah tertulis di sana, boleh dicoba gratis. Jadi orang lain boleh coba gratis. Tapi kita dikenakan biaya hanya karena menyentuh? Apa masuk akalnya? Pak Tua. Jadi maksudmu, kau ingin mencoba gaun pengantin ini hari ini, begitu? Kota berapa harga gaun ini? 100 juta. Kami hanya mengizinkan orang mencobanya gratis, jika mereka benar-benar mampu membelinya. Apa kau mampu membelinya? Bagaimana kau tahu aku tidak mampu? Apa tidak jelas? Sanping, ayo lihat saja, itu sudah cukup. Jika kita benar-benar merusaknya, kita tidak akan bisa membayarnya. Yang ini sempurna untukmu, coba saja.
Denga, Zhang Samping. Mereka sudah bilang, kalau tidak mampu, jangan coba. Apa kau tidak menjadi perkataan yang jelas? Kau benar-benar tidak tahu malu. Apa kau pikir hanya karena kita di toko yang sama, kau pantas diperlakukan sama, seperti orang seperti kami? Konyol. Kita semua manusia, tidak ada kelas atas atau kelas bawah. Siapa bilang aku tidak mampu? Wah, lihat dia. Dia keluarkan kartu debitnya gitu aja. Apa kartu itu? Jangan-jangan, sekretaris CEO grup Yunxiang. Member Remo. Uang putus atau apa gitu? Aku yakin itu. Gaun pengantin itu memang cantik sekali. Aku coba yang ini saja. Tentu saja, Bu. Saya antar Anda ke ruang pas langsung. Tunggu sebentar. Kami lihat gaun itu duluan. Mereka datang setelah kami. Kok mereka bisa mencobanya sebelum kami? John Haixia. Jangan terlalu jauh. Ada yang namanya datang duluan, dilayani duluan, tahu? Ashley, Donggar, toko ini milikku. Aku yang memutuskan siapa mencoba apa. Ibu Sheng di sana sebenarnya punya kemampuan. Siapa tahu, mungkin dia akan membelinya saat dia mencobanya. Apa gunanya kamu mencobanya? Apa kamu bahkan akan membelinya? Tidak punya uang tapi masih mau memperjuangkan hakmu. Kamu benar-benar pikir kamu pantas mendapatkannya? Bu, bagaimana kalau saya antar Anda mencobanya? Baiklah, benda murahan ini, kami tidak akan mencobanya. Kalau kami mau mencoba sesuatu, itu yang ini. Gaun pengantin itu adalah kebanggaan toko kami. Apa kamu tahu berapa harganya? Kamu akan terkejut saat aku memberitahumu. Berapa? Gaun itu harganya 5 juta rupiah. Samping, aku tahu niatmu baik. Tapi gaun pengantin ini harganya 5 juta dolar. Aku benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Zhao, jika aku bilang kamu pantas mendapatkannya, maka kamu memang pantas. Kamu adalah orang yang paling penting bagiku. Kamu membuatnya terdengar begitu nyata. Hanya kalian berdua? Kamu pikir kamu cukup baik untuk mengenakan gaun paling berharga dari butik kami? Kamu bercanda? Gaun ini dibuat dengan tangan, selama lebih dari 10 tahun, oleh desainer Prancis terkenal. Jika kamu merusaknya, bisakah kamu membayarnya? Gaun pengantin seharga 5 juta dolar. Bahkan dengan uang Presiden Sheng, dia harus berpikir 2 kali. Samping, mau menipu siapa kamu? Samping, mungkin kita lepaskan saja. Jika kita benar-benar merusak gaunnya, tidak mungkin kita bisa membayarnya. Jika kita merusaknya, kita beli saja. Jadi kenapa? Itu 5 juta dolar. Wow, penjaga keamanan kecil ini benar-benar tahu caranya membuat pertunjukan. Mau mencobanya? Kamu harus memenuhi syarat dulu. Sebelum kamu bisa mencoba gaun pengantin ini, kami perlu memverifikasi danamu. Hanya yang memiliki lebih dari 5 juta di rekening mereka yang bisa mencobanya. Presiden Sheng, saya ingin mencoba gaun berharga itu. Bantu saya memverifikasi dana saya, tolong. Terakhir kali, karena grup Yunxiang, ayahku masih marah padaku. Aku benar-benar tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu untuk gaun pengantin. Kalau tidak, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Gaun berharga yang disebut itu, Henny ala pameran. bahkan tidak secantik yang kamu coba tadi. Presiden Sheng, apakah kamu benar-benar ingin melihat Chen Xiaoyu lebih bersinar dariku? Saya ingin mencoba gaun berharga itu. Haixia, fire keber kenezahat. Jangan meminta terlalu banyak. Jika Presiden Sheng pernah kesal padamu, dia bisa menyingkirkanmu dalam sekejap. Kamu omong kosong. Sheng selalu bertindak jauh lebih murah hati daripada kamu. Sheng, jika kamu benar-benar ingin menikahiku, maka biarkan aku mencoba gaun pengantin istimewa itu. Sheng, atau bisa jadi, apa yang dikatakan Zhang Samping memang benar? Katakan sesuatu. Jika kamu tidak mengizinkanku mencoba gaun pengantin ini hari ini, apakah itu berarti kita tidak jadi menikah lagi? Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu serius membatalkan pertunangan? Bukan aku yang membatalkannya, hanya saja kamu menginginkan terlalu banyak. Aku tidak bisa memberimu semua yang kamu inginkan. Sudah kubilang sebelumnya, aku benar-benar sedang kesulitan uang saat ini. Tapi kamu terus meminta lebih dan lebih. Jika memang begitu, maka aku selesai dengan pernikahan ini. Aku sudah memberitahu semua teman dan keluarga kita. Dan sekarang kamu bilang tidak akan menikahiku? Dasar Beijinggan. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri karena begitu serakah, selalu ingin pamer. Tidak. Kamu tidak mengerti. Kembalikan padaku. Sheng Kun, kembali ke sini. Sheng Kun, ada apa denganmu? Chen Xiaoyu, jangan terlalu sombong.
Meskipun aku putus dengan Sheng Kun, aku masih bisa menemukan pria yang lebih baik. Tapi kamu? Kamu terjebak menghabiskan seluruh hidupmu dengan satpam ini. Silakan. Mari kita verifikasi dana saya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sandiwara ini. Manager, apakah benar ada 5 juta dolar di rekening ini? Jadi sekarang kita akhirnya memenuhi syarat untuk mencoba gaun pengantin ini, kan? Ya, tentu saja Anda memenuhi syarat. Mentunggu sebentar. Kami akan menyiapkan semuanya untuk Anda. Sanping, dari mana kamu mendapatkan semua uang itu? Xiao Yu. Aku sebenarnya adalah ketua Yunshang Group. Sanping, Aku tidak bercanda. Putriku, dia memberiku 10 juta dolar. Dia bahkan membeli Yunshang Group dan mengangkatku sebagai pemimpinnya. Serius. jadi, begitulah caramu bisa merekrut Dr. Zhao. Jadi, begitulah caramu bisa mendapatkan kamar perawatan pribadi untuk ibuku. Jadi begitulah caramu bisa memberiku kalung seharga 1 juta dolar. Xiao Yu, aku tidak pernah bermaksud menipumu. Aku hanya takut jika ada orang lisik yang tahu aku punya uang, lalu kembali untuk menipuku. Aku takut mereka akan memperdayaiku. Rumah mewah senilai 5 juta dolar itu, benarkah kamu membelinya? Ya, Sebenarnya aku terjebak. Dalam masalah apa? Seorang pria sekaya ini berdiri di depanku, tapi aku malah menolaknya. Zhang Haixia, enyah dari hadapanku. Zhao. Sekarang setelah kamu tahu siapa aku sebenarnya, mulai sekarang, apakah kamu masih ingin menikah denganku? Zhao. Maukah kamu menikah denganku? Ini uangnya. Xiao Yu, sensenya. Kumohon, nikahi aku, tolong? Sanping, aku mau. Hebat sekali. Zhao. Aku mencintaimu. Sanping,